Halo teman-teman semua, kembali lagi sama kita di STMI Kamik Bandung Business Insight. Sama aku Audi. Jadi aku di sini bakal ngejelasin sebuah topik yang masih hangat gitu ya, masih sering dibahas juga sama teman-teman sekalian. Jadi teman-teman tuh pasti udah familiar juga sama Instagram dan juga Twitter kan. Nah, jadi Instagram ini ya seperti yang teman-teman tahu, yaitu layanan jejaring sosial buat berbagi foto dan juga video yang dimiliki oleh perusahaan Amerika, yaitu Meta Platform. Nah, jadi ketika kita ngedenger media sosial itu ya hal yang terbesit, itu hal yang tertera di dalam pikiran kita. Jadi udah jadi platform yang serba ada gitu. Udah pasti Instagram sering kita scroll sambil lihat komen sama konten menarik juga, kita pun sering jadiin Instagram sebagai sumber informasi. Jadi setelah fitur Reels muncul sejak tahun 2021 lalu, itu antusias pengguna Instagram itu semakin masif gitu ya. Jadi bisa diakui fitur tersebut itu udah membantu kita buat tingkatin kreativitas dalam pembuatan video, because most of them are creating reels right now gitu. Jadi gebrakan Instagram ini tuh nggak cuma sampai situ aja ya. Jadi tahun ini juga tepatnya pada tanggal 6 Juli 2023, jadi mereka secara resmi merilis aplikasi Threads gitu ya. Kemunculan aplikasi ini tuh sempat jadi pembicaraan panas gitu ya, karena layanannya yang serupa gitu ya, mirip sama media sosial Twitter. Nah, jadi dilansir dari Business Insider, itu Elon Musk pun udah ngasih respon gitu ya, dengan menggugat Meta atas pencurian rahasia dagang, jadi melalui perekrutan mantan karyawan Twitter itu sendiri. Jadinya ada drama antara Threads dan juga Twitter masih terus berlanjut. Nah, sementara drama antara Threads dan Twitter makin berlanjut, tapi Threads ini tuh sebenarnya kayak gimana sih? Seperti apa gitu? Nah, jadi pada dasarnya Threads itu merupakan aplikasi interaktif yang dikemas dalam bentuk slideshow gitu. Jadi mirip kayak Twitter lah, bisa menampakkan tweetan, foto, dan juga video. Nah, sama seperti arti thread itu sendiri, artinya benang gitu. Jadi di mana cuitan-cuitan yang diutarakan itu akan sinkron, berkesinambungan, layaknya benang gitu. Makanya logonya mirip kayak benang gitu kan. Nah, itu jadi tujuan awalnya itu dipakai untuk mengekspresikan kreativitas yang lebih dinamis gitu. Jadi Threads ini juga sebenarnya bisa disebut cloning Twitter ya, berbasis teks dari Instagram. Dan layanan aplikasi Threads ini connect gitu ya, udah terhubung sama Instagram. Jadi buat akses Threads itu kita harus login dulu pakai akun Instagram kita. Jadi pas waktu awal login itu penggunanya, usernya gitu bisa langsung import profil yang dari Instagram langsung ke Threads gitu. Jadi terus ini sudah 5 hari diluncurkan pada 5 Juli 2023. Threads ini aplikasi media sosial yang diluncurkan sama Mark Zuckerberg gitu ya. Jadi telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna dalam waktu kurang dari 5 hari gitu ya, menurut data yang terbaru itu. Mungkin beberapa hal yang dapat kita ketahui juga, kelebihan dan kekurangan dari Threads ini. Yang pertama ada interaksi personal. Jadi melalui postingan Threads gitu, kita dapat menambahkan teks, kayak stiker, emoji, atau bahkan tautan ke luar Threads-nya gitu. Jadi itu bisa ngasih kesempatan buat kita buat mengekspresikan pikiran gitu, perasaan, atau informasi tambahan yang nggak bisa diungkapkan dalam postingan biasa. Terus yang kedua itu ada peluang kolaborasi yang menarik. Jadi Threads ini membuka peluang kolaborasi antara pengguna Instagram yang misalnya kita kolaborasi dengan pengguna lain gitu ya dalam satu postingan Threads itu, jadi bisa gabungin cerita dan juga konten kita gitu. Jadi satu ketahuan yang harmonis, jadi satu kesatuan yang harmonis gitu ya. Terus yang ketiga ada keamanan privasi. Jadi di Threads ini penggunanya punya kendali penuh gitu atas siapa yang bisa melihat cerita mereka, siapa yang bisa mengakses. Terus kita bisa ngebagiin cerita Threads cuma ke kelompok terbatas, misalkan kayak teman terdekat atau keluarga. Jadi pengalamannya beda gitu, lebih intim, jadi privasinya pun lebih terjaga. Terus yang keempat ada fokus pada konten visual. Jadi Threads ini tuh memungkinkan pengguna buat fokus pada konten visualnya, kayak foto, video, jadi tanpa ada distraksi gitu atau gangguan kayak komentar atau like yang kita dapat temui di postingan feed gitu. Ini jadinya memungkinkan pengguna buat memperhatikan dan menghargai cerita tersebut secara lebih intens gitu ya. Terus yang kelima ada keterbatasan format. Jadi Threads ini pada Instagram ini cuma hanya mengizinkan pengguna untuk membagikan serangkaian gambar atau video dalam satu postingan itu. Jadi berarti pengguna itu nggak bisa nambahin teks yang panjang atau konten lainnya gitu, kayak misalkan musik atau GIF gitu ya, gambar yang bergerak. Jadi pembatasan itu bisa jadi kendala, bisa jadi masalah buat pengguna yang mau menyampaikan pesan yang lebih rumit, yang lebih kompleks gitu. Jadi yang selanjutnya yang keenam ada kurangnya fleksibilitas dalam editing gitu. Jadi kalau kita ngebuat postingan Threads ini, kita
dibatasi gitu ya. Jadi pengguna itu terbatas pada tata letak dan juga format bawaan yang disediakan oleh Instagram. Jadi nggak ada pilihan, nggak ada opsi gitu buat berubah ukuran, posisi, atau gaya tampilan. Jadi setiap elemen gambar videonya itu nggak ada opsi kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada nggak dapat diunggah di feed. Jadi feeds itu hanya dapat dilihat dan diakses melalui bagian cerita stories penggunanya yang ada di IG gitu kan. Kalau kalian pernah lihat di storiesnya itu nanti pas diklik itu nyambung ke postingan feeds gitu. Jadinya itu nggak bisa langsung di post ke feed utama pengguna. Jadi berarti konten yang di bagian itu harus memiliki umur yang lebih singkat dan mungkin nggak dapat exposure yang sama gitu secara keseluruhan kayak postingan di feed utama gitu. Jadi hal ini tuh bisa ngebatasin jangkauan dan visibilitas cerita yang dibagiin juga gitu kalau pakai fitur ini tuh. Kemudian yang ke-8 ada kurangnya kemampuan pencarian. Jadi salah satu kekurangannya ya namanya dia masih baru ya, masih berkembang jadinya nggak ada fitur. Jadi kekurangannya itu nggak bisa nyari postingan secara spesifik gitu. Postingan di threads mau dicari ini threadnya yang mana gitu, nggak bisa. Jadi kalau penggunanya mau lihat kembali yang tadi udah ada interaksi sama si postingan threads tersebut, itu yang dibagikan di masa lalu itu harus mengandalkan pengingat, atau kita misalkan pernah nge-like kita cari lagi ke yang lain. Jadi membuat pengguna itu lebih sulit gitu buat navigasi dan juga nemuin kembali gitu cerita yang mau kita lihat, yang sebelumnya pernah kita lihat. Nah, jadi selanjutnya kita bahas nih Twitter yang sekarang baru aja ganti namanya. Nah, jadi kita bahas dulu sejarah berdirinya Twitter ya. Jadi Twitter ini tuh didiriin sama Jack Dorsey, ada sama Evan Williams juga, ada Christopher Stone, sama Noah Glass. Jadi di tahun 2006 gitu sama mereka berempat ya. Jadi itu media medsos itu lahir di dalam startup yang namanya Odeo yang mengalami kegagalan pada tahun 2005. Jadi Odeo ini merupakan perusahaan podcast yang didirikan oleh Noah Glass dan juga Evan Williams. Jadi Evan ini sendiri itu pendiri blogger yang awalnya itu, terus jadinya dia jual ke Google. Jadi Odeo ini nggak berjalan mulus karena kalah bersaing sama iPod ya, jadi platform besutan Apple pada tahun 2005. Nah, jadi salah satu karyawan Odeo itu Jack Dorsey ini kemudian punya ide gitu buat mendirikan sebuah layanan messaging. Jadi mereka berempat ini mendirikan Obvious Corp dan mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama Twitter. Jadi Twitter itu pertama namanya TWTTR gitu, nggak ada I sama E nya gitu, TTR Twitter gitu. Jadi kemudian mereka pun menambahkan 2 huruf vokal dan akhirnya ditambahin lah jadinya Twitter seperti yang terakhir kita tahu kan, Twitter gitu. Pada tahun 2006. Jadi logo burung biru itu sendiri itu dibuat sama Simon Oxley, seorang desainer grafis yang merepresentasikan langit yang cerah gitu, makanya warnanya biru gitu kan, biru muda. Jadi sejak April 2007 ini popularitas Twitter pun terus meningkat. Di tahun yang sama bahkan udah ada lebih dari 400.000 cuitan setiap harinya. Nah, di tahun 2015 Twitter pun mengalami kemunduran. Jadi pasca pergantian CEO ini, jadi Jack Dorsey ini pendirinya CEO pertama aplikasi Twitter ini kemudian mengundurkan diri, itu diganti sama Evan Williams yang tadi yang berempat itu ada teman-teman salah satu Evan Williams di tahun 2008 bulan Oktober. Kemudian 2 tahun kemudian Williams ini mengundurkan diri lalu diganti oleh Dick Costolo. Guna membangkitkan kembali platform media sosial itu, jadi Jack Dorsey ini kembali memimpin Twitter dan menggantikan Dick Costolo sampai bulan November 2021. Jack Dorsey pun kemudian digantikan oleh para Agrawal hingga akhirnya diberhentikan oleh Elon Musk. Jadi diganti sama Elon Musk. Jadi Elon Musk ini lahir di Afrika Selatan pada tahun 1971. Sosok dengan nama lengkap Elon Musk ini tinggal lama dengan ayahnya dan pindah ke Kanada untuk menumpang tinggal dengan saudaranya. Miliarder terkenal ini merupakan salah satu pengguna aktif Twitter dan punya lebih dari 109 juta pengikut. Jadi Musk ini pertama kali mencapai kesepakatan buat beli medsos ini, beli Twitter itu pada bulan April 2022. Namun pada bulan Juli, Elon Musk sempat memutuskan bahwa dia ini udah nggak minat gitu, udah nggak mau beli Twitter lagi. Jadi hal tersebut tuh diungkapkan karena Elon Musk ini menilai bahwa petinggi medsos itu tuh gagal menghitung akun spam di platformnya. Jadi kayak banyak akun spam gitu kan, jadi kurang akurat menurut dia ini. Gitu. Makanya Twitter pun menggugat ya. Jadi Twitter ini menggugat Musk untuk memaksanya memenuhi perjanjian pembelian, karena kan sebelumnya kan berminat buat beli, berarti ada kesepakatan dong, ada perjanjian ini, sama Twitter digugat. Di perusahaan ini menuduh Musk buat mencoba mundur karena kemerosotan ekonomi yang menyebabkan penurunan kekayaan pribadinya. Jadi Elon Musk ini akhirnya setuju membeli sekitar harganya ditaksir itu $33 miliar dari kesepakatan awalnya
yang 44 miliar dolar gitu ya. Jadi CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk ini resmi membeli aplikasi Twitter seharga 44 miliar dolar atau setara dengan 34 triliun rupiah itu pada tanggal 26 April 2022. Jadi kesepakatan tersebut akhirnya tercapai setelah perselisihan yang terjadi selama berbulan-bulan, ada tuntutan hukum juga, ada konflik internal, bahkan sampai membuat akun Twitter Elon Musk ini ditangguhkan, jadi disuspend akunnya. Jadi pada sebuah pernyataan di network New York Times juga setelah resmi membeli aplikasi Twitter, Musk ini langsung memecat 4 orang petinggi Twitter. Jadi termasuk CEO medianya gitu, langsung dipecat ya. Jadi Musk menjanjikan akan membuat gebrakan besar di tubuh media sosial tersebut, termasuk langkah cepat mengganti kepemimpinan dan pejabat eksekutif. Jadi efisiensi sumber daya dan juga jadi mau dirancang ulang itu cara baru buat menghasilkan uang dari platform tersebut. Nah, platform media sosial yang berbasis di San Francisco ini itu udah memperkerjakan lebih dari 7.500 orang. Tapi sayangnya aplikasi Twitter ini mengalami kesulitan mengembangkan bisnis berbasis iklan dan menarik pengguna baru. Jadi langkah awal Elon Musk dalam memecat platform tersebut dimaksudkan gitu, bertujuan sebagai upaya gerak buat membuat perubahan di media sosial burung biru itu. Jadi teman-teman juga pasti udah tahu kan kalau Elon Musk itu ganti logo Twitter yang awalnya burung biru gitu menjadi logo X gitu ya. Jadi Musk men-tweet bahwa gagasan mengubah logo burung biru itu jadi X ini tuh buat mewujudkan ketidakkesempurnaan dalam diri kita semua yang membuat kita unik gitu. Ya, jadinya Mas ini sempat nge-tweet kayak gini, dan kami akan segera mengucapkan selamat tinggal pada merek Twitter dan secara bertahap semua burung, tulis Mas di tweetnya waktu itu. Jadi lantas apakah Threads ini bisa bersaing dengan Twitter alias X ini ya? Jadi meskipun Threads ini udah diluncurin pada waktu yang menguntungkan, pas waktu lagi waktu Twitternya lagi kurang bagus, jadi pengguna Twitter pada pindah ke Threads gitu. Jadi ini setidaknya ada 4 analisis Wall Street menyatakan bahwa akan sulit buat mengalahkan Twitter. Jadi pasar ini kan udah penuh dengan alternatif Twitter, termasuk Blue Sky, Mastodon, Post, News, dan juga Hive. Jadi semua itu bersaing buat pangsa pasar Twitter. Jadi itu kata direktur riset di firma riset pasar Forrester, Mike Prowse. Jadi menurut Billy Daberstein, seorang manajer portofolio di Stone Oak Capital, yang menulis di situs web Motley Fool, itu membuat pengguna Twitter beralih juga mungkin sulit ya, karena Twitter udah dikenal lama dan juga pengikutnya lebih banyak gitu. Jadi banyak tokoh yang terkenal yang aktif di Twitter, jadi 10% dari basis pengguna Twitter yang menghasilkan 90% dari semua tweet, itu mereka nggak mungkin akan beralih dengan cepat gitu. Namun, menurut Brian Weiser, seorang analis keuangan strategis yang menulis di Substack, jika beberapa dari tokoh terkenal pindah ke Threads, kemungkinan Threads bisa menjadi lebih populer jika pengguna Instagram dengan banyak pengikut seperti Kardashian, Bieber, Messi mulai sering menggunakan Threads, platform baru ini dapat berkembang dengan cepat gitu ya, karena pengikutnya pun pasti yang ikutin siapa yang jadi panutannya gitu. Jadi udah kita ngebahas semua hal tentang Threads dan juga X, kita harus bijaksana dalam menggunakan sosial media gitu ya, sebagai generasi muda di zaman teknologi dan sosial media sekarang ini. Ada beberapa tips ya buat bersosial media dengan aman gitu. Yang pertama ada lindungi privasi ya, lindungi privasi kamu. Jadi periksa itu, atur pengaturan privasi agar orang-orang yang kita kenal aja gitu yang bisa melihat informasi pribadi. Hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau detail keuangan gitu ya, finansial kita disebar gitu di media sosial. Jangan, untuk orang terdekat, sama orang terdekat aja hati-hati, apalagi sama yang kenal gitu. Terus ini selanjutnya 2, ada verifikasi informasi sebelum membagikan. Jadi sebelum kita sharing, itu kan kita suka sharing kan, jadi kita pastiin dulu itu bener gak nih, udah diverifikasi nggak nih. Jadi jangan nyebarin berita palsu, hoax gitu, atau informasi yang nggak terverifikasi, karena ini itu menyebabkan penyebaran hoax tadi gitu. Terus yang ketiga, kan tadi kita udah verifikasi nih sebelum berbagi, kita juga kalau udah berbagi ya jangan terlalu banyak berbagi gitu, karena kita harus berhati-hati kalau kita bagiin banyak informasi pribadi atau tentang detail kehidupan kita. Misalnya kita sering post story gitu kan ya, di posting berlebihan itu tuh tentang kegiatan pribadi atau perjalanan kita mau kemana gitu, itu dapat membuka potensi resiko keamanan. Jadi orang kan tahu, oh ini mau ke ini nih, kan kita nggak tahu kegiatan kita. Terus yang keempat ada sopan santun dan etika itu dijaga gitu ya. Jadi dijaga sopan santun dan etikanya. Jadi bermedsos ini pakai bahasa yang sopan, hindari juga mencela, merendahin orang lain, menghina gitu ya.
jangan terlibat dalam perdebatan yang nggak produktif gitu, buang-buang waktu aja, capek sendiri ntar kitanya. Terus yang kelima ada kelola waktu online dengan bijaksana. Jadi meskipun ya namanya juga online lah, tetap aja kita harus tahu batasannya gitu ya. Karena itu bisa berpotensi kecanduan gitu. Jadi prioritasin interaksi di dunia nyata dan jangan biarin medsos ini ngeganggu produktivitas atau hubungan sosial kita gitu. Jadi ya gitulah. Yang keenam ada hindari pertengkaran online. Jadi kalau kita misalkan sama orang di medsos ini beda pendapat, coba buat jaga diskusi yang sehat gitu. Jadi hormati juga perbedaan tersebut ya. Bisa mungkin open mind lah gitu ya. Jadi meskipun pandangan berbeda, kalau percakapan tersebut dengan gak nyaman atau meruncing, lebih baik keluar gitu daripada terlibat dari pertengkaran yang tidak perlu gitu. Ya. Terus yang ketujuh ada berhati-hatilah dengan informasi pribadi orang lain. Kan tadi yang sebelumnya kita udah itu jaga informasi pribadi kita, ini kita juga harus berhati-hati sama informasi pribadi orang. Jangan bagiin informasi pribadi atau foto orang lain tanpa izin mereka gitu. Hormati privasi mereka ya, sebagaimana privasi kita ingin dihormati sama orang gitu. Terus yang kedelapan ada blokir atau laporkan perilaku yang merugikan. Kalau kita hadapin perilaku yang merugikan kayak ada intimidasi, ada pelecehan kayak gitu, itu kita pakai gitu ya, fitur blokir atau report ya, yang disediakan sama platform itu buat melindungi diri kita dan juga orang lain agar nggak jadi korban kalau misalkan ada perilaku yang merugikan seperti itu ya. Terus yang ke-9 ada jaga kesehatan mental. Kalau dirasa medsos ini buat kita jadi stres gitu atau tidak berdaya gitu kan, jadi kita harus mempertimbangkan buat dibatasin penggunaannya atau cari dukungan support gitu ya dari teman, keluarga atau profesional. Jadi kita tuh harus ingat ya, medsos ini tuh cuma alat gitu, alat yang kuat dan dapat mengaruhi hidup kita dalam berbagai cara. Menggunakan media sosial dengan bijaksana ini memungkinkan kita buat memanfaatkannya secara positif tanpa membahayakan diri dan juga orang lain. Nah, jadi menurut teman-teman ini apakah Threads bisa ngalahin X? Tolong tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu. Tolong share, like, dan juga subscribe dan juga komen. Bye-bye!